Sebelum perang berkecamuk, Suriah adalah sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki kedaulatan penuh atas nasibnya. Ia berdiri tegak tanpa jeratan utang pada IMF, tanpa pangkalan militer asing, dan tanpa dominasi dolar yang mengendalikan ekonominya. Di masa itu, pendidikan dan layanan kesehatan adalah hak dasar yang dijamin negara. Subsidi untuk kebutuhan pokok seperti roti, minyak, dan bahan bakar dijaga stabil. Bahkan di tengah embargo ekonomi, rakyat Suriah masih bisa menempuh pendidikan tinggi dan menjalani hidup tanpa perlu khawatir dijadikan alat statistik oleh kekuatan asing. Kota Damaskus yang berusia ribuan tahun menjadi saksi bisu keteguhan peradaban Arab yang tidak mau tunduk. Namun semua berubah ketika tahun 2011 tiba. Satu ledakan kecil di kota Daraa menjadi awal dari segalanya. Media menyebutnya revolusi, Barat menyebutnya perjuangan menuju demokrasi. Namun yang terjadi setelahnya bukanlah demokrasi, melainkan banjir senjata, masuknya kelompok-kelompok asing, dan perang yang tidak pernah diinginkan oleh rakyat Suriah. Hari ini, lebih dari 14 juta warga Suriah kehilangan rumah. Separuh dari populasi menjadi pengungsi, pabrik-pabrik luluh lantak, infrastruktur hancur, anak-anak tumbuh tanpa sekolah, dan ekonomi dihancurkan bukan hanya oleh perang, tetapi juga oleh sanksi yang kejam, sanksi dari negara yang mengaku membawa kebebasan. Amerika Serikat mengatakan mereka ingin menjatuhkan diktator, namun yang mereka hancurkan adalah rumah sakit. Yang mereka bom adalah jalanan, bendungan, kilang minyak, dan anak-anak yang salah lahir di tempat yang tidak mereka sukai. Dan ketika semuanya hancur, ketika Assad akhirnya digulingkan, yang naik bukan pemimpin rakyat, tetapi mantan militan yang kini dipoles jadi wajah baru demokrasi palsu. Barat menyambutnya, sanksi dicabut. Tapi rakyat Suriah tetap tinggal di reruntuhan. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah ini perang saudara? Atau inilah wajah asli penjajahan modern? Sebelum perang mengubah wajahnya, Suriah bukan negeri miskin dan kacau seperti yang sering digambarkan media Barat. Negara ini mungkin tak sempurna, tetapi stabil, mandiri, tegak berdiri di tengah kawasan yang dikuasai pangkalan asing dan utang luar negeri. Di awal tahun 2000-an, Suriah menjadi salah satu dari sedikit negara di Timur Tengah yang tidak bergantung pada pinjaman IMF. Pemerintahnya menolak membuka pasar secara brutal, tidak menjual aset-aset nasional ke pihak asing, dan tidak membiarkan militer mereka dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Pendidikan digratiskan dari sekolah dasar hingga universitas, dan layanan kesehatan dijamin oleh negara. Rakyat miskin mendapat subsidi pangan, energi, dan air bersih. Harga roti dijaga tetap rendah dan bahan bakar disalurkan dengan harga terjangkau. Bukan karena negara ini kaya, tetapi karena pemerintahnya memilih untuk menolak neoliberalisme dan tetap menjaga kendali atas hajat hidup rakyat. Pada tahun 2010, Suriah memproduksi sekitar 385.000 barel minyak per hari. Angka yang cukup untuk membuatnya mandiri secara energi dan cukup menggoda bagi siapapun yang ingin merebutnya. Sumber daya ini sepenuhnya dikendalikan oleh negara, bukan oleh perusahaan asing, dan disitulah masalahnya dimulai. Kekayaan alam yang dikelola mandiri dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang ingin menguasainya. Secara sosial, Suriah adalah negara yang sekuler. Di saat banyak negara Arab tunduk pada tekanan fundamentalis atau menjadi boneka agama untuk kepentingan politik, Suriah menjaga ruang publik yang terbuka. Muslim Sunni, Syiah, Alawi, Druz, Kristen, bahkan Yahudi, semua hidup berdampingan. Katedral dan masjid berdiri di jalan yang sama. Natal dirayakan secara terbuka di Damaskus, dan kaum perempuan bebas untuk menempuh pendidikan tinggi dan juga bekerja. Bahkan di masa Bashar al-Assad, Suriah mulai memperkenalkan internet, reformasi ekonomi kecil, dan peningkatan infrastruktur digital. Meski rezim otoriter, tetapi tidak represif brutal seperti yang sering digambarkan media Barat. Kritik dan tuntutan reformasi memang ada, tetapi tidak pernah terjadi kehancuran seperti yang terjadi sekarang. Sampai akhirnya datang tahun 2011.
Dan dari sinilah segalanya berubah. Bukan karena rakyat ingin perang, tetapi karena Suriah dianggap terlalu mandiri dan terlalu bebas dari pengaruh kekuatan besar. Kemandirian itulah yang dilihat sebagai ancaman dan menjadi alasan bagi mereka untuk mengobarkan api perang yang menghancurkan. Maret tahun 2011, di sebuah kota kecil bernama Daraa, Suriah bagian selatan, belasan remaja ditangkap karena mencoret tembok sekolah dengan tulisan, "Rakyat ingin menjatuhkan rezim." Kalimat yang sama yang bergema di Tunisia, Mesir, dan Libya. Media Barat menyebutnya sebagai permulaan revolusi Suriah. Satu lagi babak dalam serial yang mereka namai dengan bangga, Arab Spring. Namun, ada kejanggalan yang terasa sejak awal. Demonstrasi yang awalnya kecil dan spontan tiba-tiba membesar dengan cepat. Senjata mulai beredar. Penembak jitu muncul di atap gedung, menembaki polisi dan demonstran sekaligus. Dan tak lama kemudian, milisi bersenjata bermunculan di hampir semua provinsi. Pertanyaannya, siapa yang mempersenjatai mereka? Bagaimana mungkin dalam hitungan minggu sebuah gerakan sipil berubah menjadi pemberontakan bersenjata terkoordinasi? Bukti-bukti yang kini terungkap menunjukkan bahwa sejak awal, konflik Suriah bukan sekadar reaksi spontan rakyat yang marah, melainkan bagian dari operasi besar yang sudah dirancang jauh sebelum 2011. Pada tahun 2006, dokumen kabel diplomatik dari Kedutaan Amerika Serikat di Damaskus yang dibocorkan oleh Wikileaks mengungkap rencana panjang untuk mendorong keretakan dalam pemerintahan Assad dengan memanfaatkan isu sektarian dan tekanan ekonomi. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa strategi terbaik untuk menjatuhkan Assad adalah dengan membuatnya terlihat represif terhadap minoritas Sunni, memecah stabilitas internal, dan mengisolasi Suriah dari sekutu-sekutunya di kawasan. Dan hanya 5 tahun setelah dokumen itu ditulis, skenario itu mulai dimainkan. Pada tahun 2011, CIA memulai program operasi rahasia bernama Timber Sycamore, sebuah misi besar-besaran untuk melatih, mempersenjatai, dan membiayai oposisi bersenjata di Suriah. Program ini didanai bersama oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat, dijalankan oleh Jordan dan Turki, dan dikendalikan langsung oleh tangan-tangan intelijen di Washington. Secara resmi, mereka menyebutnya bantuan untuk kelompok oposisi moderat. Tapi di lapangan, senjata-senjata itu jatuh ke tangan kelompok yang tak bisa disebut moderat dalam bentuk apapun. Senapan serbu M16, roket anti-tank TOW buatan Amerika Serikat, dan peluncur granat berpindah tangan ke kelompok seperti Ahrar al-Syam, Jabhat al-Nusra, cabang resmi Al-Qaeda di Suriah, dan bahkan ISIS. Amerika Serikat tahu itu, dan mereka tetap mengirimkannya. Pada tahun 2012, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Chuck Hagel, mengakui di depan Kongres bahwa kami tahu beberapa bantuan kami berakhir di tangan kelompok ekstrim. Namun programnya tidak dihentikan, justru diperluas. Dan sejak saat itu, Suriah bukan lagi tanah rakyat Suriah, tapi medan pertempuran bagi puluhan kelompok bersenjata yang satu persatu mengklaim sebagai pembebas sambil menjarah kota, membakar rumah sakit, dan memenggal kepala lawan mereka. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, lebih dari 70.000 warga sipil tewas. Mereka bukan korban perang ideologi, melainkan korban dari sebuah negara yang dijadikan papan catur dalam permainan kekuatan global. Saat dunia menyaksikan Suriah terbakar, media-media barat sibuk membungkus para pemberontak dengan nama yang indah, oposisi moderat. Tapi siapa sebenarnya mereka? Di awal konflik, mereka dikenal sebagai Free Syrian Army, FSA, sebuah entitas longgar yang dibentuk dari para pembelot militer, aktivis sipil, dan milisi lokal. Mereka membawa semangat perlawanan, tapi mereka tidak punya struktur, tidak punya komando tunggal, dan lebih penting lagi, tidak punya satupun garis moral yang tegas. Dan ketika senjata mulai mengalir dari luar negeri, mereka menyambutnya. Amerika Serikat melalui operasi Timber Sycamore menggelontorkan ratusan juta dolar untuk senjata dan pelatihan. Arab Saudi dan Qatar ikut menyalurkan dana. Turki membuka perbatasan sebagai jalur logistik.
Dalam hitungan bulan, kelompok-kelompok ini tidak lagi tampak seperti gerakan rakyat. Mereka berubah jadi pasukan proksi, prajurit sewaan dalam perang yang bukan milik mereka sendiri. Sebagian dari mereka menjual senjata, sebagian lagi membelot ke faksi yang lebih kuat, dan sebagian memilih jalur yang jauh lebih berbahaya. Mereka menyeberang ke ideologi ekstrem. Dari sinilah muncul nama-nama seperti Ahrar al-Syam, kemudian Jabhat al-Nusra yang secara resmi menjadi cabang Al-Qaeda di Suriah. Nusra dengan cepat menyedot perhatian. Mereka terorganisir, brutal, dan didanai dengan baik. Mereka memiliki satu keunggulan, reputasi global sebagai musuh rezim Assad. Namun, pada tahun 2016, Jabhat al-Nusra membuat langkah strategis. Mereka memutus hubungan dengan Al-Qaeda, lalu mengganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Syam, HTS. Langkah ini bukan pertobatan, bukan juga penyesalan. Ini murni strategi. HTS ingin menghapus label terorisme agar lebih bisa diterima oleh rakyat, oleh oposisi sipil, dan yang paling penting oleh dunia internasional. Di balik manuver itu berdirilah satu nama, Ahmed al-Shara, mantan komandan lapangan Jabhat al-Nusra, ideolog, orator, dan pemimpin baru yang tahu betul bahwa senjata saja tidak cukup. Dia mulai menata HTS bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai aktor politik. HTS mulai mengelola wilayah, membuka pengadilan, memungut pajak, dan membentuk dinas keamanan internal. Perlahan, mereka menguasai hampir seluruh provinsi Idlib, wilayah terakhir yang tetap di luar kendali pemerintah Suriah. Di mata Barat, HTS tetap organisasi terlarang, namun secara diam-diam peran mereka dibiarkan. HTS menjadi penyeimbang kekuatan Assad di utara, dan selama mereka melawan rezim, mereka bukan prioritas untuk diserang. Hari ini, HTS adalah kekuatan bersenjata paling dominan di wilayah oposisi, dan Ahmed al-Shara menjadi tokoh paling berpengaruh di luar Damaskus. Ahmed al-Shara bukan sekadar komandan milisi, tetapi aktor politik yang kelak akan menentukan arah Suriah pasca perang. Begitulah, dari reruntuhan yang diciptakan intervensi asing, lahir struktur baru yang bukan dibangun oleh rakyat, tetapi oleh peluru, perang, dan kompromi diam-diam. Setelah bertahun-tahun membiayai kekacauan dari balik layar, Amerika akhirnya memutuskan turun tangan langsung dengan alasan mulia memerangi ISIS. Pada tahun 2014, Presiden Barack Obama mengumumkan dimulainya operasi udara terhadap kelompok negara Islam di Irak dan Suriah. Amerika Serikat mengklaim tidak punya pilihan karena ISIS dianggap ancaman global. Namun, ada hal penting yang tak banyak diketahui. Operasi itu dilakukan tanpa izin dari pemerintah Suriah, tanpa mandat PBB, tanpa undangan dari rakyat negara yang mereka bom. Suriah memang negara berdaulat, tetapi bagi Washington kedaulatan hanya berlaku jika sesuai dengan kepentingan mereka. Pada September 2014, gelombang pertama serangan udara Amerika Serikat menghantam wilayah timur Suriah. Tanpa peringatan, tanpa koordinasi. Target resminya adalah basis-basis ISIS. Namun dalam banyak kasus yang hancur justru adalah jembatan, bendungan, sekolah, dan pabrik air bersih. Menurut laporan Air Wars, sebuah lembaga independen yang memantau korban sipil, lebih dari 7.000 warga sipil Suriah terbunuh oleh serangan koalisi pimpinan Amerika Serikat antara 2014 hingga 2019. Dan itu angka minimum karena banyak korban yang tidak pernah dicatat. Di kota Raqqa yang disebut Amerika Serikat sebagai ibu kota ISIS, lebih dari 80% infrastruktur hancur total akibat pemboman masif. Ribuan rumah rata dengan tanah, dan ketika ISIS mundur, yang tersisa bukan kebebasan, tetapi padang reruntuhan. Bukan hanya itu, militer Amerika Serikat mendirikan lebih dari selusin pangkalan militer di timur laut Suriah, terutama di wilayah Hasakah dan Deir ez-Zor, wilayah yang secara kebetulan adalah ladang minyak terbesar Suriah. Tanpa seizin pemerintah Suriah, pasukan Amerika Serikat menguasai sumber daya tersebut dengan dalih melindungi ladang minyak dari kembalinya ISIS yang justru mereka biarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Dan pada tahun 2019, Presiden Donald Trump bahkan secara terbuka menyatakan
"We're keeping the oil." Kami tetap di Suriah hanya untuk minyak. We've secured the oil and therefore a small number of U.S. troops will remain in the area where they have the oil. Pernyataan itu bukan slip lidah, melainkan pengakuan terang-terangan atas penjajahan ekonomi di era modern. Sementara itu, konvoi minyak Suriah dikirim ke luar negeri, ke Irak dan Turki di bawah pengamanan militer Amerika. Negara yang porak-poranda, rakyatnya kelaparan, tidak bisa menikmati minyaknya sendiri. Dan ketika Damaskus memprotes, Washington hanya menjawab dengan embargo dan ancaman. Tidak ada mandat internasional. Tidak ada resolusi PBB dan tidak ada restu dari rakyat Suriah. Namun militer Amerika tetap berdiri di tanah itu seolah tidak ada hukum yang berlaku atas mereka. Dan semua ini dilakukan dengan dalih melindungi rakyat Suriah. Saat dunia menuding Assad sebagai diktator, dan media internasional menggambarkan Suriah sebagai negara yang layak ditinggalkan, ada 3 kekuatan yang tidak ikut membelot, 3 sekutu yang tidak mundur ketika negara ini sedang dibakar hidup-hidup. Rusia, Iran, dan Hizbullah, 3 nama yang dalam narasi Barat sering disebut sebagai musuh demokrasi. Namun di tanah Suriah mereka bukan datang membawa bom dari langit, melainkan permintaan resmi dari pemerintahan sah yang sedang dikepung oleh ratusan kelompok bersenjata dan kekuatan asing. Saat Amerika membangun pangkalan militer secara ilegal, Rusia masuk ke Suriah lewat undangan resmi dari Damaskus dengan satu tujuan, menyelamatkan negara itu dari kehancuran total. Tahun 2015 menjadi titik balik. Pasukan pemerintah Assad nyaris runtuh. Aleppo hampir jatuh sepenuhnya ke tangan milisi bersenjata. Ratusan ribu warga sipil terjebak di kota-kota yang dikuasai kelompok yang bahkan tidak saling sepakat siapa pemimpin mereka. Rusia datang dengan persenjataan modern, dukungan udara, dan strategi militer yang disiplin. Rusia meluncurkan operasi terbesar di luar negeri sejak Perang Afghanistan. Jet-jet tempurnya menyerang depot senjata, jalur suplai milisi, dan markas komando kelompok bersenjata. Mereka tidak hanya menyerang ISIS, tetapi juga Nusra dan faksi-faksi lain yang selama ini disokong oleh Barat. Di darat, Iran mengirim penasihat militer dan unit elit pasukan Quds membantu tentara Suriah membebaskan kota demi kota. Iran tidak datang untuk mencuri minyak. Mereka datang karena jatuhnya Suriah berarti kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Dan Teheran tahu kekalahan Assad bukan akhir dari perang, itu awal dari isolasi yang lebih besar. Di sisi lain, Hizbullah, kelompok perlawanan dari Lebanon yang selama ini dikenal karena perlawanan kerasnya terhadap Israel, turun langsung ke medan perang Suriah. Mereka bertempur di Aleppo, Kalamun, dan perbatasan Suriah-Lebanon. Bukan karena mereka menyukai Assad, tapi karena mereka tahu jika Suriah jatuh ke tangan milisi sektarian atau ISIS, maka Lebanon adalah sasaran berikutnya. Bersama-sama, ketiga kekuatan ini berhasil memutar balik arah perang. Dari posisi defensif, tentara Suriah mulai mengambil inisiatif. Kota demi kota dibebaskan, seperti Homs, Hama, Aleppo, Deir ez-Zor, Dara. Wilayah yang sebelumnya tak mungkin disentuh kembali dalam kendali Damaskus. Meskipun Barat berteriak soal kejahatan perang, tidak satu pun dari mereka yang bisa menunjukkan apa yang salah dari sebuah negara yang berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rusia masuk dengan izin, sementara Amerika tidak. Iran membantu pemerintahan yang sah, sementara Barat mendanai pemberontakan ilegal. Hizbullah bertempur langsung di garis depan, sementara Barat hanya menembak dari langit. Di tengah perang informasi dan kekacauan narasi, rakyat Suriah melihat sesuatu yang tidak dilihat dunia luar. Mereka yang benar-benar berjuang untuk negeri ini bukan datang membawa demokrasi, tetapi datang karena menolak kehancuran. Ketika rudal gagal menjatuhkan Assad, dan ketika pasukan asing tak mampu merebut Damaskus, Barat tidak mundur. Mereka hanya mengganti senjatanya, bukan lagi bom, tapi ekonomi. Pada 15 Juni 2020,
Amerika Serikat secara resmi memberlakukan Caesar Syria Civilian Protection Act atau yang dikenal sebagai Sanksi Caesar. Dari namanya, kebijakan ini terdengar mulia seperti untuk melindungi warga sipil, namun isinya justru jauh dari kata perlindungan. Sanksi ini adalah bentuk embargo ekonomi terluas yang pernah dikenakan terhadap Suriah. Tidak hanya menyasar tokoh militer atau elit politik, tetapi juga menghukum siapapun yang berbisnis dengan pemerintah Suriah, termasuk kontraktor, teknisi sipil, perusahaan farmasi, bahkan NGO kemanusiaan. Alasannya sederhana, mencegah rekonstruksi. Setelah membiarkan negara itu hancur oleh perang selama hampir 1 dekade, Barat kini melarang Suriah untuk membangun kembali dirinya sendiri. Efek dari sanksi ini sangat brutal. Aset Suriah dibekukan di luar negeri, transaksi internasional diblokir, dan pengiriman barang esensial seperti bahan bangunan, alat medis, serta pupuk pertanian menjadi nyaris mustahil. Nilai tukar pound Suriah anjlok dan harga-harga naik lebih dari 1000% hanya dalam 2 tahun. Tingkat inflasi pangan melampaui 200%, menjadikan Suriah salah satu negara paling rawan kelaparan di dunia. Rumah sakit yang sebelumnya masih bisa beroperasi meski di tengah perang, kini lumpuh karena kekurangan alat, obat, dan listrik. Para petani tak bisa mengolah lahan karena bahan bakar tak tersedia. Rakyat terpaksa menjual perabotan rumah tangga hanya untuk membeli sekantong tepung. Dan semua ini terjadi tanpa satu peluru pun ditembakkan. Amerika mengklaim sanksi ini ditujukan untuk menekan rezim Assad, tapi pada kenyataannya yang paling menderita adalah rakyat biasa. Mereka yang sudah kehilangan rumah, pekerjaan, dan keluarga dalam perang, kini juga kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Dalam laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA, lebih dari 90% populasi Suriah kini hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 14 juta orang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Dan bahkan bantuan itu pun sering tersendat karena takut dianggap melanggar sanksi Caesar. Apakah ini bentuk baru dari peperangan? Sanksi ekonomi bukanlah tindakan pasif. Ia adalah bom yang meledak perlahan tanpa suara, tapi meninggalkan korban di tiap sudut kota. Ia tidak menghancurkan gedung, tapi menghancurkan masa depan. Dan ketika dunia bertanya, kenapa Suriah belum pulih? Jawabannya bukan karena rakyatnya lemah, tapi karena yang kuat tidak mengizinkan mereka pulih. Setelah 1 dekade perang, setelah jutaan pengungsi, ratusan ribu korban jiwa dan kehancuran total, banyak yang bertanya, kenapa Bashar al-Assad tetap bertahan? Jawabannya sederhana, karena dia masih memegang kendali atas sebagian wilayah Suriah. Ia menjadi simbol kedaulatan dan satu-satunya yang masih berdiri antara Suriah dan skenario Libya kedua. Namun kekuasaan tidak selalu dikalahkan dengan peluru. Kadang ia dilumpuhkan oleh tekanan yang tak terlihat. Tahun 2023 menjadi titik genting. Krisis ekonomi memuncak, sanksi Caesar mencekik habis-habisan. Distribusi pangan runtuh. Protes kecil mulai pecah bukan di kota-kota oposisi, melainkan di jantung wilayah pro-pemerintah. Di tengah kelelahan nasional, muncul sosok yang sudah dikenal sebagian rakyat, tapi dengan wajah yang baru dipoles. Ahmed al-Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam (HTS) yang dulunya adalah cabang Al-Qaeda, yang dulunya muncul bersenjata dan berjubah perang, kini datang dengan jas dan pin kenegaraan. Narasi mulai berubah. Media-media asing yang dulunya menyebut HTS sebagai organisasi teroris, tiba-tiba menyebut Sharaa sebagai tokoh transisi, sebagai harapan baru, sebagai wajah modern dari oposisi Suriah. Semuanya terjadi begitu cepat. Desember tahun 2024, faksi-faksi bersenjata yang dulu terpecah bersatu di bawah satu komando. Mereka melakukannya bukan karena ingin Suriah damai, melainkan karena sadar kesempatan politik jauh lebih kuat daripada kekuatan senjata. Dengan tekanan internasional, keretakan internal, dan opini publik yang lelah, Assad jatuh. Bukan karena ia dikalahkan di medan perang, tapi karena kekuatan eksternal yang akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkannya secara politik.
Ahmed al-Sharaa kemudian dilantik sebagai presiden transisi, bukan lewat pemilu nasional, tapi lewat kesepakatan rekonsiliasi politik yang disponsori oleh sejumlah negara Teluk Turki dan tentu saja Amerika Serikat. Tak lama setelah pelantikan Sharaa, Washington mengumumkan pencabutan sebagian sanksi. Negara-negara Eropa mulai membuka kembali kedutaan mereka. Media Barat menulis artikel panjang, "Era baru untuk Suriah, kesempatan kedua untuk perdamaian, pemerintahan baru yang siap berbenah." Namun, benarkah demikian? Siapa yang memilih Sharaa? Siapa yang menyusun konstitusi baru? Siapa yang menjamin bahwa kekuatan bersenjata HTS akan benar-benar meletakkan senjata? Tidak ada jawaban yang jelas. Yang ada hanyalah realitas pahit. Setelah Suriah dibom, dijatuhkan, dikepung, dan disabotase, kini ia dibentuk ulang bukan oleh rakyatnya, melainkan oleh mereka yang dulunya datang membawa kehancuran. Suriah tidak dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Negara itu dihancurkan oleh mereka yang datang bukan untuk membebaskan, melainkan untuk mengambil alih. Mereka membombardir kotanya, mencekik ekonominya, merampas minyaknya, lalu menempatkan pemimpin boneka di singgasana. Ini bukanlah revolusi, ini adalah perampokan yang dilakukan dengan senjata, dengan sanksi ekonomi, dan dengan kebohongan. Dan dunia hanya terdiam karena ketika kehancuran datang dengan jas rapi dan diiringi pidato manis, banyak yang lupa siapa sebenarnya sang penjajah.